Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak soleh dan soleha di rumah? Semoga selalu sehat, semangat untuk belajarnya. Nah, kali ini kita mau belajar pencemaran udara. Sebelum kita belajar, anak-anak soleh dan soleha di rumah, kita baca doa belajar dulu yuk. Nah, doa belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, anak-anak soleh dan soleha di rumah, tujuan pembelajaran kali ini kita mau mengenal udara kotor dan bersih, mengenal dampak polusi udara, dan mengetahui penyebab polusi udara. Nah, anak-anak soleh dan soleha di rumah, topik kali ini adalah langit dan bumi kepunyaan Allah, temanya pencemaran udara. Nah, pembelajaran kita dari hari Senin sampai Jumat dari tanggal 19 sampai tanggal 23 Mei 2025. Indikator penilaiannya ada akidah, wawasan Nusantara, literasi, numerasi, pertumbuhan mental dan fisik, kesehatan. Nah, anak-anak soleh dan soleha di rumah, materi kita yaitu mengenal udara bersih dan kotor, mengenal dampak polusi udara, dan mengetahui penyebab polusi udara. Nah, anak-anak soleh dan soleha di rumah, sekarang ibu guru mau bertanya, apa sih itu polusi? Mengapa kita butuh udara? Siapa saja yang dapat mencemari udara? Apa yang dilakukan agar terhindar dari polusi udara? Anak-anak soleh dan soleha di rumah, adapun jenis-jenis pencemaran udara misalnya letusan gunung, transportasi, pabrik, limbah, dan asap. Nah, dampaknya itu seperti gangguan pernafasan, asma, kanker paru-paru, berkurangnya kadar oksigen dalam tubuh manusia. Pencegahan bencana alam adalah kurangi penggunaan kendaraan bermotor, matikan mesin mobil, dan menanam dan merawat pohon. Anak-anak soleh dan soleha di rumah, referensi tema kali ini Ibu Guru ambil dari modul, kemudian buku, dan gambar dari aplikasi Pinterest dan YouTube juga. Untuk kompetensinya, untuk TKA itu pengembangan kognitif seperti mengenal angka, huruf, warna, dan bentuk. Kemudian ada pengembangan sosial seperti anak itu dapat bekerja sama dengan temannya. Setelah itu ada pengembangan motorik, misalnya anak dapat melakukan gerakan motorik kasar dan halus. Kemudian untuk TOLER sendiri ada pengembangan kognitif seperti anak mengenal objek di sekitar. Kemudian ada pengembangan sosial di mana anak itu dapat mengenal emosi dasar seperti senang, sedih, dan marah. Yang terakhir ada pengembangan motorik, misalnya anak dapat bergerak dengan lancar mulai dari berjalan atau Nah, anak-anak soleh dan soleha di rumah, materi pertama, yuk mengenal udara bersih dan kotor. Simak video di bawah ini ya. Hirup. Namun, belakangan ini udara sungguh menjadi tercemar dan dapat menyakiti makhluk hidup. Air pollution atau polusi udara. Biasanya yang kita kenal dengan pencemaran udara. Apa sih pencemaran udara itu? Mari kita lihat video berikut ini.
Tahukah teman-teman kalau udara dapat tercemar loh? Salah satunya oleh asap-asap kendaraan. Tapi dengan adanya pohon, udara yang tercemar itu bisa bersih kembali. Tapi bagaimana kalau pohon-pohon yang ada ditebang? Tidak ada lagi yang bisa menahan asap-asap atau polusi udara. Menjadi kotor, berwarna, berbau, pengap, menyebabkan iris mata, dan ketika kita akan menghirup udara tidak terasa segar dan sejuk. Itulah ciri-ciri dari udara yang tercemar. Ini hal-hal yang menyebabkan pencemaran udara: penebangan pohon liar, pembakaran sampah atau kayu, penggunaan bahan bakar fosil, dan asap-asap pabrik industri. Lalu, asap-asap yang dihasilkan oleh kendaraan dapat mengakibatkan Untuk materi kedua, yuk mengenal dampak polusi udara. Silakan simak video di bawah ini. Bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Terdapat dua cara polusi memasuki udara. Yang pertama, pollutant source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pabrik. Yang kedua adalah non-pollutant source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat dua jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak, dan polutan sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. Tiga organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah tiga organ yang sangatlah penting: paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Anak-anak soleh dan soleha di rumah, sekarang kita masuk ke materi ketiga. Yuk mengetahui penyebab polusi udara. Silakan simak video di bawah ini ya, anak-anak soleh dan soleha di rumah. Monster polusi udara di kotamu. Mereka sangat kecil, keluar dari asap kendaraan bermotor, dari pembakaran PLTU batubara, dari kegiatan konstruksi, dari pembakaran terbuka seperti membakar sampah, dari debu jalan raya, hingga sumber lainnya. Komposisinya naik turun bergantung musim. Mereka lah yang menyebabkan kotamu seolah diselimuti kabut. Padahal itu polusi udara. Jika monster ini terhirup masuk ke paru-paru dan organ penting kita, resikonya sakit stroke, jantung, kanker, asma, diabetes, hingga memperparah resiko kesehatan saat terkena COVID-19 yang ujungnya bisa berdampak pada kematian. Tapi ada solusinya. Yuk menanam pohon atau berkebun, aktif gunakan transportasi umum massal atau bersepeda dan berjalan kaki. Di rumah hematlah listrik, dan kalau bisa lakukan transisi energi. Juga hindari pembakaran sampah. Jangan lupa pula minta pemerintah untuk meningkatkan fasilitasnya dan membuat peraturan untuk memperbaiki kondisi ini. Tentunya peraturan yang harus dijalankan. Nah, setelah kita belajar, sekarang Ibu Guru mau kasih tugas untuk anak-anak di rumah. Nah, sekarang ayo ceritakan gambar di bawah ini versi kamu ya. Ibu Guru tunggu videonya. Batas pengumpulannya 2 hari. Alhamdulillah,
hari ini pembelajaran kita sudah selesai ya anak-anak soleh dan soleha di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Nah, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.